Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan pertandingan melawan Australia sebagai ujian yang sangat berat. Dalam persiapan menuju laga ini, salah satu isu yang mencuat adalah performa Rafael Struijk, pemain muda yang selama ini menjadi salah satu andalan di lini depan Timnas Indonesia. Namun, belakangan ini, Struijk mulai kehilangan menit bermainnya di klubnya, Brisbane Roar, yang berlaga di A-League Australia. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Struijk lebih sering menghuni bangku cadangan dan bahkan tidak dimainkan dalam beberapa laga penting. Pada pertandingan terbaru Brisbane Roar melawan Wellington Phoenix, misalnya, Struijk tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kesiapan fisik dan mentalnya jika harus membela Timnas Indonesia dalam pertandingan yang sangat krusial melawan Australia. Jika Rafael Struijk benar-benar dicoret atau tidak dalam kondisi terbaiknya untuk menghadapi Australia, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tentu harus menyiapkan alternatif lain di posisi penyerang. Beruntung, Timnas Indonesia memiliki beberapa opsi pemain yang bisa diandalkan, baik yang berkarier di luar negeri maupun yang tampil impresif di kompetisi domestik. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Egy Maulana Fikri. Pemain yang kini membela Dewa United itu tampil luar biasa di Liga 1 musim 2024-2025. Sejauh ini, ia telah mencetak 9 gol dan menjadi pemain lokal dengan jumlah gol terbanyak di kompetisi tersebut. Ketajamannya di depan gawang, ditambah dengan kreativitas dan kecepatan yang dimilikinya, bisa menjadi solusi bagi Timnas Indonesia jika Struijk tidak bisa diturunkan. Egy memang bukan penyerang murni, tetapi kemampuannya dalam mengolah bola dan menembus pertahanan lawan bisa memberikan dimensi baru dalam serangan Garuda. Selain Egy, ada juga Ezra Walian, pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa sebelum akhirnya memperkuat Persik Kediri di Liga 1 Indonesia. Ezra pernah membela Jong Ajax dan Almere City di Belanda sebelum memutuskan untuk berkarier di Indonesia. Sebagai seorang penyerang, ia memiliki kemampuan dalam duel udara serta penyelesaian akhir yang cukup baik. Keberadaannya bisa menjadi opsi bagi Kluivert, terutama jika Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang bisa bermain sebagai target man. Nama lain yang tidak boleh diabaikan adalah Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC ini merupakan salah satu pemain serba bisa yang dapat beroperasi sebagai penyerang maupun gelandang serang. Lillipali memiliki pengalaman internasional yang kaya, termasuk bermain di kompetisi Eropa sebelum akhirnya memilih untuk berkarier di Indonesia. Keunggulan Lillipali terletak pada visinya dalam permainan dan kemampuannya untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Jika Timnas Indonesia ingin mengandalkan strategi permainan yang lebih fleksibel, Lillipali bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, ada juga Ragnar Oratmangoen, pemain keturunan yang baru saja memperkuat Timnas Indonesia. Oratmangoen memang tidak bisa bermain melawan Australia karena akumulasi kartu kuning, tetapi setelah menjalani skorsing, ia bisa kembali menjadi opsi utama di laga-laga selanjutnya. Oratmangoen memiliki pengalaman bermain di level tinggi di Liga Belanda, yang bisa menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Dengan berbagai opsi yang tersedia, Patrick Kluivert memiliki tugas yang tidak mudah dalam menentukan siapa yang akan menjadi ujung tombak Timnas Indonesia melawan Australia. Pemilihan pemain yang tepat akan sangat menentukan bagaimana strategi permainan yang akan diterapkan, mengingat Australia adalah tim dengan pertahanan yang solid dan postur pemain yang lebih unggul secara fisik. Dalam laga ini, Indonesia tidak hanya membutuhkan penyerang yang tajam, tetapi juga pemain yang memiliki daya juang tinggi, kemampuan bermain dalam tekanan, dan kecepatan untuk mengeksploitasi celah di lini belakang lawan. Oleh karena itu, keputusan Kluivert dalam menentukan siapa yang akan mengisi lini depan akan menjadi faktor krusial dalam perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.